Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Muhammad, kemudian ada Muhammad Zain Zakaria dan Muhammad Rizky Abdillah. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang mood disorder atau bipolar disorder. Selanjutnya, apa saja sebab-sebab yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Sebab-sebab yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu ada pengertian, kemudian tanda dan gejala, kemudian jenis-jenis, penyebab, dan yang terakhir ada diagnosis dan pengobatan gangguan bipolar. Mari kita masuk dalam pembahasan. Apakah gangguan bipolar disorder itu? Bipolar disorder atau yang juga dikenal dengan gangguan bipolar adalah suatu gangguan mental yang menyebabkan terjadinya perubahan mood yang ekstrim. Hal ini membuat orang yang mengalaminya bisa berubah perasaan secara tiba-tiba dari sangat bahagia atau yang disebut dengan mania menjadi sangat sedih yang disebut dengan depresi. Seringkali di antara perubahan keduanya, pasien tetap mengalami kondisi suasana hati yang normal. Meski demikian, perlu ditekankan penyakit depresi dan bipolar disorder bukanlah sesuatu hal yang sama. Saat penderita penyakit bipolar sedih, ia akan merasa sangat tertekan, kemudian kehilangan harapan, dan bahkan dapat kehilangan keinginan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, ketika episode rasa senang muncul, ia akan merasa sangat bersemangat dan penuh gairah. Perubahan mood tersebut dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Selanjutnya, apa saja gejala gangguan bipolar? Seseorang yang terkena gangguan bipolar akan mengalami perasaan emosional yang hebat dan terjadi pada sesuatu periode tertentu atau dikenal dengan episode mood. Setiap episode mood menunjukkan perubahan drastis dari suasana hati, perilaku normal orang tersebut. Berikut penjelasan terkait episode mood tersebut. Yang pertama ada manik atau mania dan hipomania. Manik dan hipomania adalah dua jenis episode yang berbeda, tetapi memiliki gejala yang sama. Mania lebih parah daripada hipomania dan menyebabkan masalah yang lebih nyata di kehidupan sehari-hari. Beberapa gejala gangguan bipolar yang muncul saat episode manik antara lain terlalu bahagia, berenergi dan bersemangat, kemudian sangat sensitif dan mudah tersinggung. Kemudian kurang tidur atau merasa tidak butuh tidur yang lama. Berbicara sangat cepat dan mengubah topik pembicaraan dari satu topik ke yang lainnya. Dan yang terakhir, merasa seperti pikiran mereka terpacu. Sebenarnya itu ada banyak sekali gejala gangguan bipolar. Namun ini sedikit ulasan. Lanjut ada episode depresi. Episode depresi termasuk ciri-ciri gangguan bipolar yang cukup parah. Kondisi ini bisa menyebabkan penderita kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, atau melakukan kegiatan sosial. Selanjutnya, apa gejala bipolar disorder pada anak-anak dan remaja?
Berbeda dengan orang dewasa, gejala bipolar disorder pada anak-anak dan remaja sulit diidentifikasi karena seringkali gejala yang muncul mirip dengan perilaku normal. Anak-anak dan remaja mungkin memiliki episode depresi, mania, atau hipomania. Namun polanya bisa berbeda dengan orang dewasa. Meski demikian, tanda-tanda yang paling menonjol pada anak-anak dan remaja mungkin termasuk perubahan suasana hati yang parah. Selanjutnya, kapan harus periksa ke dokter? Terlepas dari perubahan suasana hati yang ekstrim, orang-orang dengan gangguan bipolar seringkali tidak menyadari beberapa besar ketidakstabilan emosi mereka. Mereka juga mungkin tidak menyadari betapa perubahan suasana hati tersebut mengganggu kehidupan dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, jika kita merasa memiliki gejala seperti yang disebutkan, jangan ragu untuk segera berkonsultasi ke dokter. Hal yang sama juga perlu dilakukan bila Anda mencurigai perasaan memiliki bipolar tersebut berdasarkan gejala yang timbul. Berdasarkan gejala yang muncul, ada beberapa jenis penyakit bipolar atau gangguan yang terkait bisa terjadinya gejala tersebut. Berikut adalah beberapa jenis gangguan bipolar. Antara lain, pertama, gangguan bipolar 1. Pada bipolar disorder tipe 1, setidaknya Anda mengalami satu atau lebih episode mania yang dapat didahului atau diikuti oleh episode hipomania atau depresi. Selanjutnya ada gangguan bipolar 2. Pada tipe ini, Anda setidaknya mengalami satu episode depresi dan hipomania. Namun, Anda tidak pernah mengalami episode mania. Yang ketiga, ada gangguan siklotemia. Gangguan siklotemia didefinisikan sebagai periode gejala hipomania dan depresi yang berlangsung setidaknya selama 2 tahun. Gejala pada jenis bipolar disorder ini umumnya lebih ringan daripada tipe 1 atau tipe 2. Yang terakhir, jenis gangguan bipolar lain. Jenis ini umumnya mengalami periode perubahan mood yang abnormal secara signifikan, tetapi tidak memenuhi kriteria bipolar 1 atau 2 ataupun siklotemia. Misalnya, bipolar dan gangguan lain yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu seperti alkohol atau karena kondisi medis seperti penyakit Cushing, multiple sclerosis atau stroke. Selanjutnya, bagaimana penyebab gangguan bipolar? Penyebab gangguan bipolar hingga kini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab kondisi ini. Namun ada beberapa faktor yang diyakini mungkin bisa menimbulkan penyakit bipolar. Berikut adalah faktor-faktor yang disebut bisa menjadi penyebab gangguan bipolar. Yang pertama, kondisi otak. Otak dapat mengalami berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi tingkat bahan kimia otak atau disebut dengan neurotransmitter di dalamnya. Selanjutnya ada faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan bisa menyebabkan gangguan bipolar. Gangguan ini lebih sering terjadi pada orang yang memiliki keluarga tingkat pertama, seperti saudara kandung atau orang tua dengan kondisi serupa.
Dan yang terakhir, ada faktor lingkungan sosial. Para peneliti telah menemukan bahwa mungkin terdapat beberapa faktor sosial yang dapat menyebabkan timbulnya bipolar disorder. Faktor-faktor tersebut dapat berupa perasaan stres akan sesuatu kejadian atau trauma, seperti kematian anggota keluarga terdekat, hubungan yang buruk dengan orang lain, misalnya percintaan mungkin, kemudian perceraian, masalah keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja tes yang biasa dilakukan untuk mendiagnosis gangguan bipolar? Beberapa tes yang umum dilakukan dokter atau psikiater untuk membantu membuat diagnosis gangguan bipolar adalah: pertama, tes atau pemeriksaan fisik. Tes ini akan membantu mengetahui penyebab gejala. Kemudian tes laboratorium. Sama seperti pemeriksaan fisik, tes laboratorium seperti tes darah terkadang dibutuhkan untuk menyampingkan kondisi medis lain yang mungkin jadi penyebab gejala. Yang ketiga, tes psikologis. Anda mungkin akan ditanya atau perlu mengisi kuesioner psikologis untuk mengetahui tentang perasaan, pikiran, dan perilaku Anda. Dan yang terakhir adalah penggambaran mood. Anda mungkin akan diminta membuat catatan di buku harian tentang pola tidur, mood, dan tingkah laku untuk membantu menentukan diagnosisnya. Lalu bagaimana cara mengatasi gangguan bipolar? Bipolar disorder sebenarnya adalah kondisi yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Artinya, Anda akan memiliki penyakit ini seumur hidup Anda. Adapun pengobatan gangguan bipolar bertujuan untuk menstabilkan perubahan mood Anda. Tergantung kondisi masing-masing pasien, beberapa perawatan gangguan bipolar yang mungkin akan diberikan oleh psikiater atau dokter antara lain: pertama, obat-obatan. Dokter Anda akan memberikan resep obat untuk membantu mengurangi, mengelola, dan mencegah gejala gangguan bipolar yang Anda alami. Obat-obatan yang biasanya diberikan terdiri dari antidepresan, penstabil mood, antipsikotik, atau anti kecemasan. Yang kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi atau disebut juga dengan terapi bicara kerap dilakukan untuk penderita gangguan bipolar. Pengobatan ini dilakukan dengan tujuan membantu seseorang mengidentifikasi serta mengubah emosi, pikiran, dan perilaku yang mengganggu. Yang ketiga, pengobatan untuk penyalahgunaan zat tertentu. Apabila Anda mengalami bipolar disorder karena ketergantungan pada zat tertentu seperti alkohol atau narkoba, Anda mungkin perlu melakukan perawatan khusus ini. Dan yang terakhir, program perawatan rumah sakit. Dalam kasus yang lebih parah, Anda mungkin diharuskan untuk menjalani program rawat inap di rumah sakit untuk pengawasan berkala. Cara ini khususnya dianjurkan apabila Anda mengalami tanda-tanda ingin melakukan bunuh diri. Pada level ini, Anda bisa saja melukai diri Anda sendiri dan orang lain. Selain pengobatan secara medis, Anda pun bisa memilih cara alternatif atau komplementer untuk membantu mengatasi bipolar disorder. Jenis-jenis pengobatan alternatif tersebut bisa berupa meditasi, latihan aerobik, dan sebagainya. Tidak semua situasi sama, jadi lebih baik selalu diskusi
Sampaikan setiap keluhan yang Anda miliki kepada psikiater untuk mendapatkan sebuah perawatan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.